konversi merupakan siklus yang memproses bahan baku atau supplies menjadi produk barang jadi atau jasa yang siap untuk dijual. Dalam siklus konversi, sistem akuntansi mencatat satu kejadian ekonomi atau transaksi, yaitu konsumsi bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual. Di dalam tabel 11.1 terdapat 3 sistem. Sistem yang pertama, pengkajian. Tujuannya menghitung gaji karyawan, mencetak cek, dan memelihara catatan gaji kumulatif. Nah, jenis perusahaannya ini ada jasa, dagang, dan manufaktur. Sistem kedua ada persediaan. Tujuannya memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer bila jumlah persediaan tertentu memerlukan penambahan. Jenis perusahaannya dagang dan manufaktur. Sistem yang ketiga, produksi atau akuntansi biaya. Tujuannya untuk menentukan cost produk atau jasa dan mencatat harga tersebut dalam catatan akuntansi. Jenis perusahaannya jasa dan manufaktur. Sistem aplikasi dalam siklus konversi memproses 5 transaksi. Jenis transaksi pertama, pembelian barang. Dokumen yang terkait, order pembelian, dan laporan penerimaan barang voucher. Transaksi kedua, penjualan barang. Dokumen yang terkait, order penjualan, nota pengiriman, dan faktur penjualan. Transaksi ketiga, transfer bahan baku, tenaga kerja, dan overhead ke dalam produksi. Dokumen yang terkait, permintaan bahan baku, dan tiket kerja. Transaksi 4, transfer barang dalam proses ke produk jadi. Dokumen yang terkait, perintah produksi. Transaksi kelima, penggajian. Dokumen yang terkait, kartu jam kerja, dan otoritas gaji. Sistem persediaan merupakan sebuah sistem yang memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer apabila jenis barang tertentu memerlukan penambahan. Dalam perusahaan manufaktur, sistem persediaan mengendalikan tingkat jumlah bahan baku dan jumlah produk jadi. Perusahaan dagang menggunakan sistem persediaan untuk menjamin bahwa barang tersedia untuk dijual kembali. Jenis transaksi di sistem persediaan. Pertama, pembelian barang. Siklus pengeluaran memproses transaksi pembelian barang. Namun, jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tergantung dengan metode yang digunakan untuk akuntansi persediaan, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Dengan metode periodik, perusahaan tidak menyelenggarakan catatan yang menggambarkan perubahan persediaan dari waktu ke waktu. Catatan yang diselenggarakan adalah catatan untuk menampung transaksi pembelian barang dagangan. Catatan ini diberi nama rekening pembelian. Dalam hal ini, perusahaan menentukan persediaan awal dan persediaan akhir dengan melakukan perhitungan fisik persediaan. Secara periodik, perusahaan juga menghitung harga pokok penjualan dari saldo awal dan saldo akhir periode dan saldo rekening pembelian. Jurnal untuk mencatat transaksi pembelian adalah sebagai berikut, yaitu di debit ada pembelian, di kreditnya utang dagang. Di masa lalu, ketika sistem akuntansi dilaksanakan secara manual, metode semacam ini banyak digunakan karena dianggap lebih praktis dibanding metode perpetual. Saat ini, dengan digunakannya komputer untuk mengolah data akuntansi, justru banyak perusahaan, bahkan perusahaan kecil sekalipun, menggunakan metode perpetual. Dengan metode perpetual, perusahaan menyelenggarakan catatan yang menampung transaksi mutasi persediaan. Dengan catatan ini, maka posisi persediaan dapat diketahui setiap saat. Karena digunakannya komputer untuk mengolah data akuntansi, kendala yang dihadapi pada masa lalu dapat dieliminasi sehingga aktivitas pencatatan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, serta menghasilkan berbagai informasi yang penting untuk pengendalian perusahaan. Jika perusahaan membeli barang, maka pembelian ini akan dicatat dalam rekening persediaan barang sehingga otomatis menambah kuantitas dan menambah kas. Pencatatan dalam jurnal dilakukan sebagai berikut. Di debit ada persediaan barang dagang dan di kreditnya utang dagang. Jika perusahaan menjual barang, maka perusahaan akan mengurangi kuantitas dan kas langsung pada rekening persediaan. Dengan cara ini, maka perusahaan akan selalu mengetahui berapa jumlah persediaan yang ada di gudang, sehingga dapat memutuskan kapan persediaan barang perlu ditambah. Dengan demikian, perusahaan akan terhindar dari risiko kehabisan barang.
Kedua, penjualan barang. Perusahaan mencatat harga pokok barang yang terjual dalam sebuah rekening buku besar yang berjudul harga pokok penjualan. Menentukan nilai harga pokok perusahaan sangat tergantung pada metode persediaan yang digunakan. Jika perusahaan menggunakan metode periodik, maka perusahaan tidak perlu membuat jurnal ketika terjadi transaksi penjualan. Dengan demikian, harga pokok penjualan dihitung dengan menambahkan nilai pembelian ke harga pokok persediaan awal. Harga jumlah ini disebut harga pokok yang tersedia untuk dijual. Nah, angka selanjutnya akan dikurangi dengan harga pokok persediaan akhir untuk memperoleh angka final yang disebut harga pokok penjualan. Jika perusahaan menggunakan metode perpetual, perusahaan akan mendebit rekening harga pokok penjualan dan mengkredit rekening persediaan pada saat terjadinya transaksi penjualan. Pada akhir periode, saldo akhir dan rekening harga pokok penjualan merupakan harga pokok barang yang dijual selama periode akuntansi. Laporan yang dihasilkan yaitu laporan status persediaan, inventory status report, yang berisi daftar seluruh jenis persediaan, kuantitas, dan harga perolehan. Laporan ini memberikan penjelasan tentang persediaan yang dilaporkan dalam neraca. Sistem batch mencetak laporan ini setiap bulan atau setiap minggu. Karyawan yang menggunakan laporan ini mengetahui kuantitas yang tersedia. Yang kedua, laporan per jenis persediaan. Quantity inventory item. Dalam sistem online real-time, karyawan perusahaan mengetahui kuantitas per jenis persediaan yang tersedia saat laporan dihasilkan. Ada dua pilihan untuk mengetahui informasi tersebut, yaitu mencetak ke kertas dan melihat layar monitor. Yang ketiga, laporan pemesanan kembali, reorder report. Laporan ini mengidentifikasi jenis persediaan yang memerlukan penambahan. Bila kuantitas turun sampai titik pemesanan kembali, sistem pengawasan persediaan memasukkan informasi dalam laporan. Dalam perusahaan manufaktur, informasi ini mengawali dibuatnya perintah produksi. Yang keempat atau yang terakhir, laporan hasil perhitungan fisik, physical inventory report, berisi hasil perhitungan fisik persediaan yang dilakukan secara periodik. Dengan laporan ini, maka perhitungan harga pokok penjualan dapat dilakukan. Laporan ini terutama dihasilkan atau dibuat jika perusahaan menggunakan metode periodik untuk mengelola catatan persediaan barang dagangan. Namun, bukan berarti jika perusahaan menggunakan metode perpetual, lalu perusahaan tidak membutuhkan laporan semacam ini. Dalam metode perpetual, laporan ini bermanfaat sebagai pembanding untuk menjamin akurasi catatan persediaan. Catatan akuntansi dalam sistem manual, perusahaan yang menggunakan metode perpetual membutuhkan sebuah rekening pembantu persediaan untuk mencatat perubahan yang terjadi pada setiap jenis barang. Rekening pembantu ini sering disebut dengan kartu persediaan. Dalam kartu tersebut, selain dicatat bertambah dan berkurangnya nilai persediaan per jenis barang, juga dicatat bertambah dan berkurangnya kuantitas persediaan dan saldo yang baru. Dalam sistem berbasis komputer, apabila perusahaan masih menggunakan pendekatan file, maka tata cara pencatatannya sama dengan sistem manual. Catatan akuntansi yang diselenggarakan terdiri atas file induk atau file master file dan file transaksi transaction file. Jika perusahaan menggunakan pendekatan sistem manajemen database atau DBMS, maka data yang disimpan sama. Namun DBMS menyimpan data secara independen. Yang diselenggarakan sama, yaitu file induk persediaan. File ini ekuivalen dengan kartu persediaan dalam sistem manual. File ini berisi satu record untuk setiap jenis barang. Jika sistem persediaan diselenggarakan secara manual, maka sistem sudah menjadi satu atau tergabung dalam siklus pendapatan dan siklus pengeluaran.
Jika sistem persediaan diselenggarakan dengan menggunakan komputer, maka prosedur pemrosesan transaksi persediaannya dapat dilihat di flowchart aplikasi persediaan. Dalam flowchart aplikasi persediaan, dalam sistem online real-time, Departemen Penerima Barang membuat laporan penerimaan barang setiap hari dan dikirimkan ke Departemen Pengolahan Data. Di bagian gudang, membuat permintaan pembelian dan juga diserahkan ke Departemen Pengolahan Data untuk dimasukkan ke dalam komputer. Setelah data masuk, komputer menjalankan program validasi untuk menguji ada tidaknya kesalahan pada data transaksi yang masuk. Jika tidak ada kesalahan data, maka sistem akan memposting transaksi tersebut ke file induk, mencetak laporan kontrol, dan memperbarui file ringkasan buku besar. Program lain yang dijalankan adalah program pencetakan laporan pemesanan kembali. Sebelum dilakukan perhitungan fisik persediaan, sistem juga akan mencetak laporan kuantitas persediaan. Tabel 11.3, contoh pengendalian aplikasi dalam sistem persediaan, di mana ada 3 jenis. Yang pertama input, prosedur pengendalian itu ada uji kelengkapan, di mana melakukan verifikasi terhadap eksistensi nomor barang dan kuantitas barang pada laporan penerimaan barang. Yang kedua ada uji validitas. Di bagian input melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa nomor barang pada sebuah transaksi ada dalam file induk persediaan. Yang kedua ada pemrosesan. Nah, prosedur pengendaliannya, pertama, program melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa debit pada akun persediaan sama dengan angka pada laporan penerimaan barang. Yang kedua, program melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa angka kredit sama dengan angka pada bukti permintaan bahan baku. Jenis yang ketiga atau terakhir itu ada output, di mana prosedur pengendaliannya pengawas data melakukan verifikasi dari laporan kontrol untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah diproses. Sistem produksi. Sistem produksi mencakup serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Siklus ini juga berkaitan erat dengan subsistem yang lain. Hubungan antara sistem produksi dan subsistem lainnya secara komprehensif akan saya jelaskan nih. Flowchart hubungan sistem produksi dengan sistem lainnya. Siklus pendapatan memberikan informasi tentang produk apa yang dipesan dan ramalan penjualan kuantitas yang akan digunakan oleh bagian produksi untuk menyusun rencana produksi dan tingkat jumlah persediaan atau inventory level. Sebaliknya, sistem produksi memberikan informasi kepada siklus pendapatan tentang produk apa saja yang telah selesai dibuat dan jumlah produk yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, informasi tentang bahan baku dikirim ke siklus pengeluaran dalam bentuk surat permintaan pembelian atau purchase requisition. Sebaliknya, siklus pengeluaran juga memberikan informasi tentang bahan baku yang dibeli dan pengeluaran lain yang termasuk dalam overhead pabrik. Selanjutnya, informasi kebutuhan tenaga kerja dikirimkan ke sistem manajemen SDM atau pengkajian yang nantinya akan memberikan data tentang tersedianya tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Selanjutnya, informasi tentang kos produksi dikirimkan ke siklus buku besar dan pelaporan. Nah, di sini sudah ada flowchart aktivitas dalam sistem produksi. Dimulai dari desain produk. Desain produk ini akan membuat dokumen tentang bill of material dan juga akan membuat operation list, di mana kedua dokumen ini nantinya akan kita kirim ke perencanaan dan penjadwalan. Nah, di penjadwalan ini terdapat akan diproses secara manual ke PDP dan juga akan membuat permintaan pembelian ke dalam siklus pengeluaran dan juga perencanaan dan penjualan ini akan membuat order produksi permintaan bahan tiket pindah ke bagian kegiatan produksi. Nah, di siklus pengeluaran itu menghasilkan bahan baku
dan juga di kegiatan produksi setelah mendapat order produksi permintaan bahan tiket pindah itu akan menghasilkan order produksi. Dan juga setelah perencanaan penjadwalan ini, sistem manajemen SDM atau pengkajian ini akan memberikan informasi tenaga kerja ke bagian perencanaan dan penjadwalan. Dan juga aktivitas selanjutnya ini ada akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya ini akan memberikan cost ke desain produk, dan selanjutnya akuntansi biaya ini akan membuat produk jadi, di mana produk jadi ini akan kita kirimkan ke dalam siklus pendapatan, yang dimana nanti siklus pendapatan ini akan membuat order pelanggan ke bagian perencanaan dan penjadwalan, dan juga ramalan penjual ke bagian perencanaan dan penjadwalan. Dan juga di bagian produksi ini akan membuat tiket waktu kerja, tiket pindah, dan permintaan bahan ke akuntansi biaya. Dan juga selanjutnya akuntansi biaya ini akan membuat, di dalam akuntansi biaya akan membuat siklus pengeluaran. Nah, dari akuntansi biaya ini menghasilkan laporan yang akan dilapor ke manajemen, dan juga di akuntansi biaya ini akan membuat harga pokok produksi, di mana nanti akan dicatat di siklus buku besar dan pelaporan. Di flowchart aktivitas dalam sistem produksi, di bagian perencanaan dan penjadwalan produksi ini terdapat dokumen yang digunakan dalam aktivitas tersebut. Dokumen yang pertama jadwal produksi atau Master Production Schedule. Dokumen ini menetapkan jumlah unit produk yang harus dibuat dalam satu putaran produksi dan waktu pelaksanaan aktivitas produksi. Nah, contohnya dokumennya terdapat di slide ini. Dan juga yang nomor 2, dokumen yang kedua ini ada order produksi atau production order. Dokumen ini merupakan perintah untuk membuat sejumlah produk sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Dokumen ini juga berisi daftar kegiatan yang perlu dilakukan, kuantitas yang diproduksi, dan lokasi pengiriman produk apabila produk tersebut telah selesai dibuat. Dokumen yang ketiga itu ada bukti permintaan bahan baku material requisition. Dokumen ini digunakan untuk meminta bahan baku ke gudang ketika aktivitas produksi dimulai. Dokumen ini berisi informasi berupa nomor order, tanggal dikeluarkan, kode bahan baku, dan kuantitas bahan baku. Dalam sistem akuntansi biaya, dokumen ini digunakan sebagai dasar untuk mencatat konsumsi bahan baku oleh pabrik. Nah, di dokumen nomor 2 dapat dilihat di gambar 11.5, dan juga dokumen nomor 3 dapat dilihat gambar 11.6. Di slide ini terdapat tabel aktivitas pengendalian untuk transaksi akuntansi biaya yang dilaksanakan secara manual. Nah, aktivitas pertama ada otorisasi transaksi. Bahan baku, manajer pengawasan produksi mengotorisasi, sedangkan pengawas persediaan menyetujui. Aktivitas kedua, pengamanan terhadap bahan baku. Bahan bakunya kuantitas ditentukan atas dasar kebutuhan bahan baku. Yang kedua, bahan hanya dikeluarkan jika ada bukti permintaan bahan baku. Aktivitas yang ketiga, pemisahan tugas. Bahan bakunya bagian pabrik dan bagian pengawasan produksi. Yang kedua, bagian pencatatan persediaan dan bagian gudang. Yang ketiga, akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Aktivitas yang keempat, dokumen dan catatan yang memadai. Bahan baku, permintaan pemerintah produksi itu dibuat berdasarkan jumlah pemesanan kembali, kuantitas pemesanan kembali, atau pesanan khusus dari konsumen. Di bagian
perintah produksi itu dibuat hanya berdasarkan order produksi dan bernomor urut tercetak. Di bagian catatan harga pokok pesanan itu dibuat atas dasar order produksi, transaksi diposting setiap hari, dan setiap akhir bulan dibuat control totals. Di bagian catatan persediaan, bahan baku, permintaan bahan baku bernomor urut tercetak, dan setiap akhir bulan dibuat kontrol total. Di bagian buku besar, akuntansi biaya diintegrasikan ke dalam akuntansi keuangan dan dibuat kontrol total dari catatan persediaan dan akuntansi biaya. Selanjutnya ada tabel lanjutan dari tabel aktivitas pengendalian untuk transaksi akuntansi biaya yang dilaksanakan secara manual. Nah, tadi kan ada bahan baku, sekarang ada tenaga kerja. Aktivitas otorisasi transaksi tenaga kerja ini manajer pengawasan produksi mengotorisasi, sedangkan pengawas produksi menyetujui. Aktivitas kedua, pemisahan tugas di tenaga kerja, pencatatan waktu kerja dan bagian pengajian. Yang kedua, bagian pabrik dan pencatatan waktu kerja. Yang ketiga, akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Yang keempat, bagian pengajian dan bagian personalia. Aktivitas ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Di tenaga kerja bagian catatan waktu kerja ini, waktu yang diperkenankan sesuai daftar keinginan. Yang kedua, tiket waktu kerja dibuat untuk setiap penugasan. Yang ketiga, data pada tiket waktu kerja dan kartu dibandingkan. Di bagian biaya tenaga kerja, daftar karyawan dan tarif upah atau gaji diperoleh dari bagian personalia. Yang kedua, posting dilakukan seminggu sekali. Yang ketiga, setiap akhir bulan dibuat kontrol totals. Nah, di bagian buku besar, jumlah data tenaga kerja langsung dibandingkan dengan total gaji. Selanjutnya, masih lanjutan dari pengertian yang tadi. Yang sekarang, transfer barang dalam proses ke barang jadi. Nah, aktivitas otorisasi transaksi ini akan manajer pengawas produksi mengotorisasi. Aktivitas kedua, pengamanan bagi produk jadi. Itu transfer didasarkan atas laporan produk jadi. Aktivitas ketiga, pemisahan tugas. Yang pertama, pencatatan persediaan dan bagian gudang. Yang kedua, akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Dan aktivitas yang keempat, dokumen dan catatan yang memadai. Di bagian laporan produk jadi dibuat segera setelah proses produksi selesai. Yang kedua, bernomor urut tercetak. Di bagian catatan harga pokok pesanan dihapus dari catatan barang dalam proses setelah diterimanya laporan barang jadi. Yang kedua, setiap akhir bulan dibuat total kontrol. Di bagian catatan persediaan, laporan produk jadi bernomor urut tercetak. Yang kedua, setiap akhir bulan dibuat total kontrol juga. Di bagian buku besar, akuntansi biaya diintegrasikan ke dalam akuntansi keuangan. Dan yang kedua, buat total kontrol dari catatan persediaan. Di slide ini terdapat flowchart prosedur akuntansi biaya yang dilakukan secara manual. Terdapat 4 bagian. Bagian pertama gudang, bagian kedua pengawas produksi, bagian ketiga akuntansi, dan bagian terakhir itu ada pabrik. Dimulai dari bagian gudang ini akan menyerahkan laporan order ulang ke bagian pengawasan produksi, yaitu laporan order ulang, di mana laporan order ulang ini akan terdapat kegiatan secara manual, itu penjadwalan produksi yang dimana akan menghasilkan dokumen rangkap, yaitu order produksi 1 dan 2 yang akan dimasukkan ke bagian A. Di bagian gudang juga terdapat kegiatan mengeluarkan bahan yang dimana akan dimasukkan ke dokumen B. Setelah mengeluarkan bahan ini akan diproses secara manual
sehingga menghasilkan bukti permintaan bahan yang akan diproses di bagian akuntansi biaya. Balik ke tadi, setelah menghasilkan order produk dokumen rangkap, dokumen nomor 2 akan dikirimkan ke akuntansi biaya. Kemudian di akuntansi biaya ini terdapat kegiatan secara manual, yaitu menyiapkan catatan biaya yang dimana nanti catatannya akan dimasukkan ke dalam arsip N. Nah, arsip N ini akan terdapat kegiatan secara manual, yaitu mencatat biaya produksi dari kegiatan bukti permintaan. Nah, isi dari pencatatan biaya produksi ini dari kegiatan bukti permintaan bahan dan juga tiket kerja yang akan dimasukkan ke dalam dokumen C. Nah, setelah mencatat biaya produksi ini akan menghasilkan kegiatan catatan biaya dan juga order produksi final, yang dimana nanti kedua kegiatan ini akan menghasilkan hitung harga pokok per unit, yang dimana hitung harga pokok per unit ini akan menghasilkan dokumen lagi, yaitu jurnal voucher dan arsip N. Nah, jurnal voucher ini akan dimasukkan ke akuntansi keuangan. Nah, di bagian pabrik, order produksi tadi yang di dokumen A itu akan terdapat kegiatan secara manual, yaitu buat bukti permintaan bahan yang dimana akan menghasilkan bukti permintaan ini yang tadi sudah dilaksanakan di bagian gudang. Nah, selanjutnya bukti permintaan bahan ini akan menghasilkan kegiatan secara manual, yaitu membuat produk, yang dimana selanjutnya akan menyiapkan tiket kerja, yang akan menghasilkan dari menyiapkan tiket kerja ini akan memproses, yaitu sehingga membuat tiket kerja yang akan dimasukkan ke dalam bagian C. Selanjutnya setelah menyiapkan tiket kerja akan menghasilkan juga buat order produksi nilai dan akan memprosesnya menjadi order produksi final, ini mana juga yang terdapat di akuntansi biaya. Jadi, fungsi kedua dari SIA adalah untuk memberikan pengawasan dan pengendalian yang memadai nih untuk menjamin bahwa beberapa tujuannya tercapai. Pertama, ada semua transaksi yang telah diotorisasi secara tepat. Yang kedua, semua transaksi telah dicatat dengan valid atau benar-benar terjadi. Yang ketiga, semua transaksi yang valid telah diotorisasi dan telah dicatat. Yang keempat, semua transaksi telah dicatat secara akurat. Yang kelima, semua aset seperti kas, persediaan, data dilindungi dan kemungkinan tidak akan hilang ataupun dicuri. Dan yang terakhir, aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Ada 5 ancaman di dalam sistem akuntansi biaya. Yang pertama ada transaksi tidak diotorisasi, yang kedua ada pencurian dan kerusakan persediaan, ketiga ada kesalahan pencatatan dan posting, keempat kehilangan data, dan yang kelima terakhir inefisiensi dan persoalan pengawasan kualitas. Di sini ada diagram atau flowchart yang membahas tentang prosedur akuntansi biaya berbasis komputer. Nah, terbagi dari gudang, pengawas produksi, departemen pengolahan data, dan pabrik. Diawali dengan dokumen laporan order keuangan yang berada di bagian gudang, diteruskan kepada pengawas produksi berupa dokumen laporan order ulang, yang nantinya terjadi sebuah kegiatan manual nih, yaitu jadwal produksi. Setelah itu akan menghasilkan dokumen rangkap, yaitu order produksi 1 yang berhubungan dengan halaman A dan order produksi 2 yang berhubungan dengan halaman E. Nah, kemudian teman-teman, di departemen pengolahan data itu ada beberapa dokumen. Yang dokumen itu bisa dimulai dengan order 2 produksi yang memiliki hubungan dengan halaman E, yang mereka nantinya akan masuk
secara online datanya dengan entry data produksi, yang nantinya juga dia akan berhubungan dengan pembuatan file HP pesanan, yaitu yang memiliki hubungan dengan halaman F. Kemudian pembuatan file data pesanan ini dia juga berhubungan dengan disk bermagnet nih, disk bermagnet file HP pesanan dan file HP pesanan. Ya, nanti mereka juga akan menghasilkan sebuah disk bermagnet namanya transaksi biaya. Tapi teman-teman, transaksi biaya tersebut akan melakukan pemrosesan komputer, yaitu berupa hitung HP per unit dan cetak laporan HP produksi, yang dia juga memiliki hubungan dengan entry data produksi, di mana itu dimasukkan secara online. Gimana sih supaya kita mendapatkan entry data produksi? Diawali dengan hubungan dengan halaman B yang terjadi kegiatan manual, yaitu mengeluarkan bahan yang menghasilkan sebuah dokumen, yaitu bukti permintaan bahan. Bukti permintaan bahan ini juga menghasilkan dokumen berupa bukti permintaan bahan yang berhubungan atau digabungkan dengan tiket kerja yang memiliki hubungan dengan halaman C, yang nantinya akan menghasilkan sebuah pemasukan data online, yaitu entry data produksi yang memiliki hubungan dengan halaman F, yang nantinya terdapat sebuah hubungan halaman D dengan dokumen laporan produk jadi yang akan dimasukkan datanya secara online, yaitu entry data produksi yang nantinya akan menghasilkan pemrosesan komputer, yaitu hitung HP per unit dan cetak laporan HP produksi. Kemudian dia juga akan menghasilkan dua dokumen, yang pertama jurnal voucher dan yang kedua laporan HP produksi, yang dimana jurnal voucher ini akan menghasilkan sebuah arsip N yang nantinya akan dimasukkan ke akuntansi keuangan. Pada bagian pabrik, order produksi satu dokumen itu memiliki hubungan dengan halaman A, yang mereka akan melakukan kegiatan manual berupa buat bukti permintaan bahan, yang nantinya terjadi sebuah kegiatan manual juga dan menghasilkan sebuah dokumen. Kegiatan manualnya berupa membuat produk dan dokumennya bukti permintaan bahan yang memiliki hubungan dengan halaman B. Kegiatan manual tersebut melakukan kegiatan manual lagi nih teman-teman, yaitu membuat tiket kerja yang nantinya akan menghasilkan kegiatan manual dan dokumen. Dokumen yang dihasilkan yaitu tiket kerja yang memiliki hubungan dengan halaman C, sedangkan kegiatan manualnya itu membuat laporan produk jadi yang menghasilkan dokumen, yaitu laporan produk jadi yang memiliki hubungan dengan halaman D. Sistem manajemen sumber daya manusia, yaitu serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang terkait berhubungan dengan pengelolaan karyawan dan perusahaan secara efektif. Kegiatan yang paling tercakup di dalam sistem manajemen sumber daya manusia ini adalah: pertama, seleksi calon karyawan dan pengangkatan karyawan baru; yang kedua, pelatihan atau training karyawan baru; ketiga, penempatan atau placement atau penugasan karyawan baru; keempat, pengajian dan penentuan gaji, upah, dan intensif lainnya; kelima, ada evaluasi kinerja karyawan; dan terakhir ada pemberhentian karyawan. Di dalam diagram hubungan antara sistem penggajian dan sistem lainnya, terdapat sistem penggajian, di mana sistem penggajian ini memiliki hubungan dengan Departemen Manajemen SDM berupa laporan-laporan, sedangkan dari Departemen Manajemen SDM memiliki hubungan dengan sistem penggajian, yaitu perubahan gaji. Kemudian sistem penggajian pada karyawan berupa cek, dan dari karyawan kepada sistem penggajian berupa potongan gaji. Kemudian dari sistem penggajian kepada macam-macam departemen berupa laporan-laporan, sedangkan dari macam-macam departemen berupa data jam kerja dan kehadiran. Sistem penggajian kepada bank itu berupa cek gaji. Kemudian sistem penggajian kepada lembaga-lembaga pemerintah berupa laporan pajak dan PPh, sedangkan dari laporan lembaga-lembaga pemerintah berupa peraturan dan tarif staf pajak. Kemudian dari sistem penggajian dia juga memiliki hubungan dengan asuransi dan perusahaan lainnya berupa cek dan laporan, sedangkan dari perusahaan atau asuransi lainnya kepada sistem penggajian berupa interupsi dan perubahan tarif.
Di dalam sistem ini, cek merupakan output yang paling utama, karena karyawan akan menerima cek pembayaran kompensasi kerja mereka, cek gaji yang akan dikirimkan ke bank untuk mentransfer dana dari rekening induk kepada rekening khusus gaji. Cek juga dikeluarkan untuk membayar kepada lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan asuransi, dan organisasi lainnya untuk memenuhi sebuah kewajiban. Sebagaimana sudah diuraikan ya teman-teman sebelumnya, bahwa aktiva organisasi paling berharga adalah karyawan perusahaan. Diagram arus data penggajian berupa dari menghitung tunjangan pajak yang memiliki hubungan dengan berbagai departemen yang nantinya akan menghasilkan tiket waktu kerja berupa validasi data, jam dan kehadiran. Dia juga memerlukan kartu jam pekerjaan. Yang nantinya validasi data ini akan menghasilkan sebuah perhitungan gaji dari data hadir dan jam yang telah divalidasi. Kemudian dari perhitungan gaji tersebut akan menghasilkan beberapa file yang nantinya saling berhubungan dengan perhitungan tunjangan dan pajak, yaitu file induk gaji, buku besar, tarif potong pajak. Nah, kemudian dari pembuatan hasil perhitungan gaji akan menghasilkan gaji, yaitu pembayaran gaji karyawan berupa cek gaji kepada bank. Nah, dari tarif potong pajak itu berasal dari update tarif pajak dan potongan pajak, yang dimana update tersebut berasal dari perusahaan asuransi dan asuransi lainnya yang berisi cek dan laporan untuk membayar PPh dan potongan. Sedangkan tarif dan ketentuan pajak itu bisa berupa dari instansi pemerintah yang nantinya juga berasal dari bayaran PPh dan potongan berupa laporan pajak dan PPh, di mana pembayaran gaji karyawan ini berasal dari cek dan yang akan balik kepada karyawan, kemudian akan menghasilkan sebuah update file induk gaji berupa bon dan potongan. Dari perhitungan tunjangan dan pajak itu akan menghasilkan sebuah laporan kepada Departemen SDM yang nantinya digunakan untuk update file induk gaji. Oke, narasi prosedur penggajian manual. Yang pertama, ada Departemen Personalia, yang bagian ini akan menyaring dan mengangkat karyawan baru yang nantinya akan didistribusikan kepada beberapa lembar, seperti lembar pertama yang diserahkan kepada karyawan yang bersangkutan, lembar kedua diberikan kepada bagian gaji, lembar ketiga diserahkan kepada penyelia atasan langsung, dan lembar keempat diserahkan atau diarsipkan urut abjad masing-masing dari sesuai lamaran dan referensi. Yang kedua, ada supervisor atau penyelia, yaitu bagian yang menyiapkan schedule kerja untuk karyawan baru. Nah, yang ketiga, ada karyawan baru. Setelah menerima surat pengangkatan, karyawan baru itu akan memperoleh schedule kerja. Jumlah jam kerja dan jam hadir karyawan akan direkam dalam kartu jam kerja atau tiket pekerjaan. Dan keempat, bagian gaji, bagian yang menerima tembusan surat pengangkatan pegawai baru. Kelima, bagian keuangan. Bagian ini adalah bagian yang membuat cetak transfer gaji untuk mengisi rekening gaji di bank dan bukti setor bank, dan yang akan menyetorkan ke bank dengan membuat dan menandatangani cek gaji serta membayarkan kepada karyawan. Keenam, ada bagian akuntansi, di mana setelah kita menemukan bukti setor bank, bagian akuntansi ini akan mencocokkan tembusan bukti setor tersebut dengan daftar gaji dan pengarsipan urut tanggal. Kegiatan terakhir di akuntansi ini akan membuat jurnal pembayaran gaji dan memposting rekening ke buku besar. Prosedur penggajian manual terdiri dari supervisor, karyawan, bagian gaji, bagian utang, akuntansi, dan keuangan. Diawali dari dokumen dari supervisor, yaitu SK pengangkatan yang nantinya melakukan kegiatan manual, menghasilkan siapkan schedule kerja. Dia juga memiliki hubungan dengan dokumen yang di bagian karyawan, yaitu schedule kerja yang adanya arus data yang untuk dimasukkan kepada siapkan schedule kerja, di mana nantinya juga melakukan kegiatan manual, yaitu siapkan tiket kerja dan kartu jam kerja, yang juga akan menghasilkan sebuah dokumen rangkap, yaitu tiket kerja dan kartu jam kerja, di mana nanti akan melakukan kegiatan manual lagi, review dan tiket kerja. Kemudian akan menghasilkan sebuah tampilan kepada akuntansi biaya. Kartu jam kerja tadi akan berhubungan dengan bagian gaji, yaitu kartu jam kerja di bagian dokumen. Nah, sebelum itu ada terjadi sebuah kegiatan manual di bagian gaji, yaitu siapkan catatan gaji yang menghasilkan sebuah dokumen, yaitu catatan gaji yang menghasilkan arsip A.
Kartu jam kerja tadinya akan menghasilkan sebuah kegiatan manual, yaitu membuat daftar gaji yang akan menghasilkan dokumen yang berhubungan dengan arsip A juga, yaitu daftar gaji. Dan nantinya mereka akan melakukan kegiatan manual, yaitu review dan setujui, dan menghasilkan kegiatan manual juga update catatan gaji, terus terjadi atau menghasilkan dokumen yaitu catatan yang akan diarsip pada A. Nah, di bagian utang teman-teman, adanya halaman A yang berhubungan dengan dokumen daftar gaji akan melakukan kegiatan manual nih, yaitu membuat voucher yang nantinya menghasilkan juga dokumen rangkap berupa daftar gaji dan voucher, yang mereka ini sama-sama memiliki hubungan dengan halaman B. Kemudian di bagian utang itu, voucher yang telah dilunasi akan berhubungan dengan halaman C yang akan menghasilkan sebuah arsip bernama arsip A. Di bagian akuntansi terdapat sebuah dokumen, yaitu dokumen duplikat bukti setor yang memiliki hubungan dengan halaman D yang melakukan sebuah kegiatan manual, yaitu dicocokkan dengan daftar, di mana dia juga memiliki hubungan dengan bagian keuangan. Tetapi cocokkan dengan daftar ini akan menghasilkan sebuah arsip, yaitu A. Nah, tadi kan aku udah bilang nih teman-teman, tadi ada hubungannya dengan bagian keuangan, yaitu berupa daftar gaji ini. Daftar gaji ini juga memiliki hubungan dengan halaman B yang berupa dokumen lengkap, daftar gaji dan voucher. Kemudian voucher ini bisa menghasilkan kegiatan manual 2. Yang pertama membuat cek, transfer kas dan bukti setor, yang kedua membuat dan membagi. Nah, untuk buat cek dan transfer kas ini akan menghasilkan dokumen juga, dokumen lengkap yaitu bukti setor dan cek transfer kas gaji, yang nantinya melakukan kegiatan manual berupa setorkan ke bank, kemudian menghasilkan dokumen duplikat bukti dan setor yang berhubungan dengan halaman D. Sedangkan membuat dan membagi ini juga akan menghasilkan dokumen berupa cek gaji dan akan berhubungan kepada terminal karyawan. Dari voucher tadi akan menghasilkan kegiatan manual juga, yaitu batalkan yang berhubungan dengan halaman C. Narasi prosedur penggajian berbasis komputer. Yang pertama ada bagian gaji, di mana bagian gaji ini akan menerima kartu jam kerja dan tiket jam kerja dari berbagai departemen, yang nantinya bagian gaji akan membandingkan kedua dokumen tersebut untuk memasukkan data gaji ke dalam komputer dan mengarsipkan kedua dokumen tersebut sesuai urutan waktu. Yang kedua ada departemen pengolahan data, yang nantinya bagian ini akan menjalankan program pengurutan data yang hasilnya adalah data gaji yang telah diurut. Yang ketiga ada bagian utang, yaitu bagian yang menerima daftar gaji dari departemen pengolahan data. Atas daftar gaji tersebut, bagian utang akan memberikan otorisasi dan membuat voucher. Yang voucher itu dan daftar gaji itu akan diserahkan kepada kasir. Yang keempat ada bagian kasir, yaitu bagian yang nanti menerima cek gaji lalu akan menerima voucher juga, kemudian memeriksa dan menandatangani cek dan membatalkannya. Data transaksi gaji tersebut dimasukkan kepada terminal online. Hal ini memungkinkan untuk mendeteksi kesalahan data jam kerja yang dimasukkan. Pengawasan terhadap input data tersebut melalui beberapa. Yang pertama file check, yaitu data numerik dalam file nomor karyawan dan jam kerja. Yang kedua limit check terhadap file jam kerja. Yang ketiga range check terhadap tarif upah, dan validity check terhadap nomor karyawan. Ada beberapa ancaman dalam prosedur pengendalian dalam sistem penggajian. Yang pertama, pengangkatan karyawan dan tidak mumpuni dan jujur. Akibatnya kenaikan biaya operasi, produktivitas rendah, dan pencurian aset. Sehingga prosedur pengawasan harus melakukan standar pengangkatan karyawan, verifikasi skill pelamar, referensi, dan riwayat pekerjaan. Yang kedua, pelanggaran peraturan ketenagakerjaan yang nantinya akan mengakibatkan denda dan sanksi moral, yang nantinya pengawas prosedur harus melakukan dokumentasi prosedur pengangkatan karyawan. Yang ketiga, perubahan file induk penggajian dan secara tidak sah, yaitu berakibat kenaikan biaya, laporan dan catatan yang tidak akurat, dan kehilangan aset, yaitu melakukan pemisahan tugas dan pengawasan akses. Yang keempat, data waktu kerja tidak akurat, di mana akan terjadi akibat laporan internal dan biaya tidak akurat, karyawan banyak menganggur dan kelebihan beban, yang nantinya prosedur pengawasan harus melakukan otomatisasi pengumpulan data dan lain-lain. Kelima, pemrosesan gaji yang tidak akurat, yang akan mengakibatkan catatan gaji tidak akurat dan pembuatan keputusan buruk. Peneliti
pelanggaran hukum pajak, dan lain-lain. Kemudian prosedur pengawasan harus melakukan penjumlahan kelompok dan pengawasan lainnya diselenggarakan dengan rekening khusus gaji. Yang keenam, pencurian atau kekurangan distribusi cek gaji. Dan yang ketujuh, kehilangan data atau penyajian data secara tidak sah.